Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang model indeks tunggal menurut William Sharp, mengembangkan model yang disebut dengan model indeks tunggal, di mana model ini digunakan untuk menyederhanakan metode perhitungan dari model Markowitz dan juga digunakan untuk menghitung return ekspektasian dan resiko portofolio. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas fluktuasi searah dengan indeks harga pasar dapat diamati. Biasanya kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga pasar naik, dan kebalikannya juga benar jika saham cenderung mengalami penurunan harga jika indeks harga pasar mengalami penurunan. Hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin berkolerasi karena adanya reaksi umum terhadap perubahan nilai pasar. Dengan demikian, dengan dasar ini, return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum dapat ditulis sebagai berikut. Dengan dasar ini, return sekuritas KI dapat dirumuskan sebagai berikut. RI merupakan return sekuritas KI sama dengan AI, suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return sekuritas KI yang independen terhadap kinerja pasar. Nah, ditambah beta I yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan RI akibat dari perubahan RM dikali RM. RM merupakan tingkat return dari indeks pasar dan juga merupakan suatu variabel acak. Nah, variabel AI ini merupakan komponen return yang tidak tergantung dari return pasar. Nah, variabel AI dapat dirumuskan sebagai berikut. AI sama dengan alfa I ditambah EI. Alfa I merupakan nilai ekspektasian dari return sekuritas yang independen terhadap return pasar, plus EI kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasiannya sama dengan 0 atau ekspektasian dari EI sama dengan 0. Maka akan didapatkan persamaan model indeks tunggal sebagai berikut. RI sama dengan alfa I plus beta I dikali RM plus EI. Komponen model indeks tunggal membagi return sekuritas ke dalam dua komponen utama, yaitu yang pertama komponen return yang unik dan independen terhadap return pasar, dan yang kedua komponen return yang berhubungan dengan return pasar. Model indeks tunggal juga dinyatakan dalam return ekspektasian yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Return RI sama dengan return sekuritas KI sama dengan ekspektasian alfa I ditambah ekspektasian beta I dikali RM ditambah ekspektasian EI. Diketahui bahwa nilai ekspektasian dari suatu konstanta adalah bernilai konstanta itu sendiri, maka ekspektasian alfa I sama dengan alfa I dan ekspektasian beta I dikali RM sama dengan beta I dikali ekspektasian RM, dan secara konstruktif nilai ekspektasian EI sama dengan 0. Maka return ekspektasian model indeks tunggal dapat dinyatakan sebagai berikut. Ekspektasian RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali ekspektasian RM. Nah, kita bisa lihat dari contoh sebagai berikut.
Diketahui return ekspektasian dari indeks pasar adalah 25%, bagian dari return ekspektasian suatu sekuritas yang independen terhadap pasar atau alpha I adalah 4% dan beta I sebesar 0,75%. Ternyata return realisasi sebesar 26%. Jadi kita bisa menggunakan rumus ekspektasian RI sama dengan alpha I ditambah beta I dikali ekspektasian RM sama dengan 4% ditambah 0,75 dikali 25% sama dengan 22,75%. Jadi, nilai return realisasi berdasarkan model indeks tunggal adalah RI sama dengan 22,75% plus I. Dari contoh ini terlihat bahwa nilai return realisasi merupakan nilai return ekspektasian ditambah dengan kesalahan residu. Dan kesalahan estimasi atau EI adalah sebesar 26% dikurangi 22,75% sama dengan 3,25%. Nah, jika nilai return realisasinya sama dengan nilai return yang diharapkan, maka investor mengestimasi return ekspektasian tanpa kesalahan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asumsi model indeks tunggal. Nah, di sini kesalahan residu dari sekuritas KI tidak berkovari dengan kesalahan residu sekuritas KC. Nah, asumsi ini secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asumsi model indeks tunggal. Di sini, kesalahan residu dari sekuritas KE tidak berkovari dengan kesalahan residu sekuritas KC atau EI tidak berkovari atau berkolerasi dengan EJ untuk semua nilai dari I dan J. Untuk asumsi ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Kovarian dari kesalahan residu sama dengan 0 atau sekuritas dari kesalahan residu sama dengan 0. Nah, oke, selanjutnya return indeks pasar atau RM dan kesalahan residu suatu sekuritas merupakan variabel-variabel acak. Oleh karena itu, setiap sekuritas tidak berkovari dengan return indeks pasar. Nah, untuk asumsi ini dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya mengenai return indeks pasar. Nah, return indeks pasar atau RM dan kesalahan residu untuk setiap sekuritas atau EI merupakan variabel-variabel acak. Nah, oleh karena itu, EI tidak berkovari dengan return indeks pasar atau RM. Untuk asumsi ini dapat dinyatakan secara matematis sebagai kovarian dari kesalahan residu dengan return indeks pasar sama dengan 0 atau dengan sekuritas kesalahan residu dikali dengan return indeks pasar dikurangi sekuritas dengan return indeks pasar sama dengan 0. Yang kedua, return saham PTA dan indeks pasar saham 7 periode dan rata-rata aritmatikanya sebagai berikut. Di sini disajikan tabel, kita bisa mengetahui return saham PTA, PTB dan indeks pasar. Di sini juga sudah dihitung rata-rata aritmatikanya. Kita bisa mencari rata-rata aritmatikanya itu dengan menjumlah return saham PTA dari periode pertama hingga periode ke-7 itu, lalu dibagi dengan 7 karena di sini sahamnya itu 7 periode. Maka akan dihasilkan
rata-ratanya sebagai berikut. Untuk PTA itu 0,04586. Selanjutnya, di sini diketahui beta 1 itu 1,7 dan beta B itu 1,3. Maka berapa besarnya alfa A yang konstan? Nah, di sini rumusnya dengan return sekuritasnya itu alfa I ditambah beta 1 dikali dengan rata-rata return indeks pasar. Di sini kita sudah mengetahui beta 1-nya itu 1,7. Nah, untuk rata-rata return indeks pasarnya juga sudah diketahui, yaitu sejumlah 0,04586. Dan untuk return sekuritasnya rata-ratanya juga sudah diketahui, yaitu 0,09957. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menghitungnya 1,7 dikali dengan 0,04586 dikurangi dengan 0,09957 sama dengan 0,021608 seperti itu. Nah, di sini berarti sudah diketahui hasilnya adalah 0,0211608. Nah, di sini diketahui alfa I-nya itu 0,0216 seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu varian return sekuritas model indeks tunggal. Nah, secara umum varian return dari suatu sekuritas sebagai berikut. Nah, rumus yang pertama ini nanti bisa disubstitusikan sebagai berikut. Nah, setelah itu maka rumus varian dari return sekuritas berdasarkan model indeks tunggal itu adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah turunan dari rumus yang kedua tadi, seperti itu. Oke. Sekarang mengenai resiko. Risiko atau varian return sekuritas yang dihitung berdasarkan model ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama risiko yang berhubungan dengan pasar, yaitu rumusnya beta I kuadrat dikali dengan kesan residu N kuadrat. Nah, untuk yang kedua itu risiko untuk masing-masing perusahaan, itu rumusnya adalah kesan residu EI itu dikuadratkan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah parameter-parameter input yang digunakan dalam model Markowitz. Jadi dalam model indeks tunggal ini cara menghitungnya itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghitung return ekspektasian.
Yang kedua untuk menghitung varian sekuritas, dan yang ketiga adalah untuk menghitung kovarian antar sekuritas. Yang selanjutnya adalah menghitung return antara sekuritas model indeks tunggal. Dirumuskan rumus kovarian return antara dua sekuritas itu adalah seperti ini. Langsung saja setelah disubstitusikan, kita langsung masuk ke contoh saja. Dua buah sekuritas A dan B masing-masing mempunyai beta, yaitu beta A dan beta B. Beta A sebesar 1,7 dan beta B sebesar 1,3. Kemudian varian return dari indeks pasar diketahui sebesar 0,0026. Kemudian kovarian antara A dan B adalah, jawabnya, delta IJ sama dengan beta A dikali beta B dikali varian return dari indeks pasar. Sudah diketahui beta A-nya tadi 1,7 dan beta B-nya 1,3. Kemudian untuk varian return dari indeks pasar diketahui sebesar 0,00026. Jadi hasilnya adalah 0,00057. Kemudian untuk contoh selanjutnya, contoh B, sama seperti tabel sebelumnya. Di sini terdapat 7 periode dari return sahamnya. Jadi sudah diketahui tadi bagaimana cara menghitung rata-rata dari saham PT Return ini ya. Sudah diketahui dari jumlah semua return saham dibagi jumlah periode. Nanti akan menghasilkan rata-rata aritmatikanya. Kemudian diketahui beta A sama dengan 1,7. Kemudian varian dari return saham A kuadrat 0,02 dan indeks pasar, varian indeks pasarnya 0,00026. Kemudian beta B sama dengan 1,3. Kemudian delta B dari return saham B kuadrat sama dengan 0,01998. Kemudian ada W di sini, A kali B sama dengan 0,5. Dari soal tadi dapat di sini pertanyaannya adalah hitunglah kovarian antara return PTA dan PTB. Jadi ini adalah kovarian untuk menghitung dua sekuritas. Yang kemudian pertanyaan selanjutnya adalah resiko portofolio berdasarkan model indeks tunggal. Untuk jawaban yang pertama adalah kovarian antara return A dan return B. Rumusnya masih seperti tadi untuk menghitung dua sekuritas. Jadi delta A kali B, kovarian antara return A dan return B sama dengan beta A dikali beta B dikali varian indeks pasarnya. Sudah diketahui tadi dari beta A 1,7, beta B 1,3 dan dikali varian dari indeks pasarnya 0,00026 dan akan menghasilkan ini 0,00057. Yang kemudian untuk menghitung risiko portofolio berdasarkan model indeks tunggal. Jadi risiko portofolio rumusnya adalah WA kuadrat dikali delta A kuadrat ditambah WB kuadrat dikali delta B kuadrat ditambah 2 kali WA kali WB dikali delta AB. Tadi sudah diketahui WA-nya sama dengan 0,5 dikali kovarian antara return PTA 0,02, kemudian
GIB-nya sama 0,5, kemudian dikali dari dikali 0,5 dan dikali dari kovarian antara return PTA dan PTB tadi 0,00057 dan akan menghasilkan 0,0035. Selanjutnya, saya akan membahas tentang resiko portofolio. Resiko adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara return aktual dengan return yang diharapkan. Untuk perbandingan jumlah parameter bisa dihitung dengan menggunakan dua model. Yang pertama, model Markowitz dan yang kedua, model indeks tunggal. Kedua model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang selanjutnya, risiko portofolio. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, risiko adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara return aktual dengan return yang diharapkan. Jadi, untuk menghitung risiko portofolio dapat diketahui dengan rumus VAR RP sama dengan ERP dikurangi ERP kuadrat, di mana RP di sini merupakan return portofolio, sedangkan ERP adalah return portofolio ekspektasian. Yang selanjutnya, perbandingan jumlah parameter. Untuk menghitung perbandingan jumlah parameter dapat diketahui dengan dua model. Yang pertama, menggunakan model Markowitz, sedangkan yang kedua menggunakan model indeks tunggal. Untuk model Markowitz dapat diketahui dengan rumus N ditambah N dikali N-1 dibagi 2. Sedangkan untuk model indeks tunggal dapat diketahui dengan rumus 2 dikalikan N ditambah 1. Sedangkan untuk contoh perhitungannya, apabila jumlah sekuritas N-nya 1, maka dalam model Markowitz dapat dihitung dengan 1 ditambah dengan 1 dikali 1 dikurangi 1 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk model indeks tunggal, apabila dalam jumlah sekuritas N yang diminta adalah 1, maka perhitungannya adalah 2 dikali dengan 1 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 3. Hal ini juga berlaku untuk jumlah sekuritas N yang diminta. Jadi, untuk kesimpulannya, semakin banyak sekuritas dalam portofolio, maka nilai risiko yang tidak sistematik akan semakin kecil nilainya dan akan bernilai 0 jika jumlah sekuritas semakin besar. Risiko portofolio yang terdiversifikasi dengan baik hanya terdiri dari unsur sistematik saja. Telah dijelaskan sebelumnya, model pasar merupakan bentuk dari model indeks tunggal dengan batasan yang lebih sedikit. Bentuk model pasar yang sama dengan bentuk model indeks tunggal mempunyai return dan return ekspektasian sebagai berikut. RI sama dengan AI ditambah beta I dikalikan RM ditambah EI. RI merupakan return sekuritas ke I. Sedangkan AI merupakan suatu variabel acak
yang menunjukkan komponen dari return sekuritas KI yang independen terhadap kinerja pasar. Sedangkan beta I merupakan koefisien yang mengatur perubahan RI akibat dari perubahan RM. RM merupakan tingkat return dari indeks pasar, sedangkan EI merupakan kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasinya sama dengan 0. Atau bisa juga dihitung dengan rumus ERI sama dengan AI ditambah beta I dikalikan ERM. ERI merupakan expected return sekuritas KI. Sedangkan AI merupakan suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return sekuritas KI yang independen terhadap kinerja pasar. Sedangkan untuk beta I merupakan koefisien yang mengatur perubahan RI akibat dari perubahan RM. Untuk ERM adalah expected return dari tingkat return indeks pasar yang merupakan suatu variabel acak. Selanjutnya, portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang selanjutnya, portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Untuk portofolio optimal di sini dapat dihitung dengan rumus ERB sama dengan ERI dikurangi RBR dibagi dengan BI, di mana ERB di sini merupakan excess return to beta securities, sedangkan ERI merupakan ekspektasi return berdasarkan model indeks tunggal untuk sekuritas I. RBR merupakan return bebas risiko, sedangkan BI merupakan beta sekuritas KI.